Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut pelajaran kita, yaitu sifat qalqalah ya. Jadi, qalqalah ini secara bahasa adalah getaran atau pantulan ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut pantulan karena dari segi zahirnya yang tampaknya memantul. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab, qalqalah itu diartikan dengan getaran gitu ya, atau goncangan. Kenapa? Jadi contohnya adalah taqalqalatil qidr ya. Ai ihtazat wattarabat. Jadi maksudnya apa namanya, si panci itu bergetar-getar ya. Kalau misalnya airnya mendidih kan ngeblubuk-blubuk, getar-getar kayak gitu ya. Nah, itu namanya qalqalah. Nah, makanya dalam bahasa Arab juga ada istilah ketika galau atau hati itu sedang berguncang, hati sedang bergetar itu disebut yuqalqilul qalb. Qaliq, disebut qaliq biasanya, galau, khawatir, karena hatinya sedang berguncang saat itu. Tapi ini hanya sekedar secara bahasa ya. Kalau secara istilah ilmu tajwid beda lagi. Ini secara bahasa, jadi kita nggak bisa mengaitkan antara secara bahasa dan istilah tadi ya. Kalau misalnya secara istilah itu artinya kalau dari kitab ini disebutkan getaran pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya yang sukun ya, sehingga terjadi pantulan yang kuat. Sama, ini juga seperti itu. Jadi getaran pada makhrajnya ketika apa? Ya, saat mengucapkan huruf-hurufnya yang sukun, sehingga terjadi pantulan yang kuat. Gitu. Oh, di sini Ustazah Ronia bilang, mengeluarkan huruf yang dikolkolahkan ketika sukun, sehingga tekanan yang kuat terdengar ketika dilafalkan. Dengan cara menjauhkan apa? Dua sisi alat ucap. Jadi cara menyebut qalqalah itu menjauhkan dua sisi alat ucap. Biduni bukan dengan apa? Dengan menabrakkannya, bukan. Terus juga bukan dengan dibuka mulutnya dan juga bukan dengan membulatkan bibir, itu dimonyongin. Terus juga bukan dengan menurunkan rahang, tapi sekedar apa? Menjauhkan alat ucap, alias ya dijauhkan alat ucapnya, tapi bukan ditabrakin ataupun dibuka ataupun dibulatkan ataupun diturunkan rahangnya, bukan ya, tapi sekedar dijauhkan. Hurufnya adalah Qutobu Jadin. Biasanya kalau orang Indonesia kenalnya dengan Ajid Kotin Bakat. Salah apa ya? Baju di toko aja, baju di toko biasanya orang Indonesia pakai istilah baju di toko. Tapi orang Arab kalau kita sebutin baju di toko nggak akan tahu itu apa. Jadi kalau bahasa Arab dalam orang Arab nyebutnya adalah kutubu jadin ya. Yaitu huruf qaf, ko, ba, jim, dan dal. Begitu. Nah, ini ada sebabnya kenapa dia memiliki ya 5 huruf tadi itu memiliki sifat qalqalah karena terdapatnya sifat syiddah dan jahar pada huruf-huruf tersebut. Makanya menjadi pengucapan hurufnya itu sangat jelas ketika sukun kan. Karena sangat jelasnya kan kalau syiddah ini apa? Syiddah ini apa? Suara yang tertahan bukan? Syiddah tawasut rakhah ya. Kalau misalnya jahar adalah udara yang tertahan. Jadi semuanya tertahan, sangat jelas. Akhirnya ketika sukun terjadilah goncangan, getaran kan. Nah, jadi orang Arab nyelesainnya gimana? Untuk menyelesaikan getaran itu kan jadi susah ab gitu doang kan akhirnya dibentuklah apa diberikan kolkolah, dipantulin aja abe biar sangat jelas. Kalau misalnya kita nggak kasih kolkolah maka bunyinya ab atau ak nggak jelas, maka dikasih kolkolah ako. Nah begitu ya kira-kira. Jadi seluruh huruf tersebut adalah huruf syiddah. Huruf tersebut apa yang kutubu jadin tadi. Syiddah artinya kuat. Jika qori mencoba untuk melafalkan salah satu dari 5 huruf qalqalah dengan sukun, maka qori akan menemukan bahwa
makhraj ditutup dengan sempurna ya, seperti anak contoh tadi. Dan ini disebabkan apa tadi? Syiddah tadi kan, tertahannya suara. Namun ketika 5 huruf ini berharokat, nah qori tidak melakukan pantulan qalqalah karena saat berharokat huruf dilafalkan dengan cara menjauhkan sisi makhrajnya, yaitu dibuka mulutnya ketika fathah ba, ko, ya kan? To begitu. Tapi kalau misalnya ketika sukun dengan cara dikeluarkan dengan cara apa? Menjauhkan alat ucapnya nih. Abe, dijauhkan aja, bukan dibuka. Abe, abe, dibuka abe. Begitu. Menjauhkan alat ucapnya saja. Seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi dari sisi huruf-huruf syiddah ini. Kan huruf-huruf syiddah ini adalah huruf yang inhibas sot, yang mana suara-suaranya itu tertahan. Tapi kenapa nggak semua huruf syiddah ini qalqalah? Kita lihat dari beberapa sebabnya di sini. Nah, kaf sama ta itu syiddah, tapi dia bukan jahar, tapi dia apa? Hamas. Hamas. Jadi kayak gini. Ak, nggak mungkin kita pantul nggak bisa. Tidak. Dia punya sifat hamas, maka ya, dia mengalir udaranya. Ak, at, ak, at, karena dia punya sifat hamas tadi. Kalau hamzah, hamzah kan sama kayak kutbu jadinnya kan, dia jahar juga, dia syiddah, dia jahar juga. Nah, ini untuk menghilangkan nakal sama tashil. Karena dalam riwayat Hafiz ini kita nggak ada pakai yang namanya nakal atau tashil. Nakal sama tashil itu kayak gini. Misalnya kan harusnya a tertahan selesai a. Ini jadi misalnya itu nakal. Ada suara sedikit terpantul Nah, ini dihilangkan. Nakal sama tashilnya dihilangkan. Nanti kita akan belajar bab ini di jilid keberapa ya? Jilid keempat mungkin kira-kira. Nah, kalau misalnya hamzah kan ketika sukun udah langsung tertutup makhrajnya, udah jelas langsung ketutup. Tapi kalau huruf qutbu jadin terjadi guncangan dan keluarlah secara alami sifat qalqalah ini. Jadi suara qalqalah ini bersifat tabi'i ya. Jadi suaranya ini terjadi secara alami saja, nggak dibuat-buat ya. Ini juga sama, ini pembahasan bagaimana terjadinya suara qalqalah, yaitu dengan cara apa? Dijauhkan dua sisi alat ucap kita, tapi tanpa apa? Menjauhkan rahang, tidak juga dimonyongkan, tidak juga dengan merendahkan rahangnya atau diturunkan rahangnya seperti itu. Di sini ada kaidah penting ya, ada kaidah penting yang mana di sini disebutkan bahwa huruf sukun itu keluar dengan tasodum. Tasodum itu apa? Benturan. Ya. Tapi kalau huruf yang berharokat itu keluarnya dengan tabaud, menjauh, dibuka kan. Ya, ba gitu. Sukun dibenturin misalnya, ako. Nah, ini dibuka sesuai asli harokatnya. Misalnya ya harokatnya fathah ya dibuka kedua rahangnya ba. Kalau misalnya kasroh di rahangnya diturunin bi. Kalau misalnya dhammah dimonyongin bu. Tapi menjauh juga ya. Tapi kalau qalqalah ini terjadi dengan tabaud, menjauh. Tapi menjauhnya itu cuma alat ucapnya doang. Tanpa ada harokat di dalamnya. Jadi bukan abe nggak gitu. Bukan alko jadi berharokat tidak, tapi menjauh aja. Alko bukan alko nggak gitu. Contoh terjadi lahan jali atau misalnya qalqalahnya ini nggak ada, jadi nggak ada gitu, hilang, malah condong ke fathah tadi ya. Nah, kayak gini. Harusnya kan fada'ullah, fada'u. Kalau misalnya berubah menjadi fathah, maka bunyinya jadi fada'ullah. Nah, ini maknanya jadi berubah. Ini bakal
maknanya menjadi menyelisihi. Kalau fada'ullah itu artinya adalah tarakullah, meninggalkan Allah. Kalau jadi maknanya jadi bertolak belakang ya. Jadi harokat itu sangat berpengaruh ya. Misalnya kita membaca sukun menjadi berharokat, harokat menjadi sukun, itu dalam bahasa Arab sangat bermakna. Sepele tapi maknanya besar. Bisa berubah maknanya, bisa menjadi lawan katanya. Wah, itu bisa bahaya ya. Tahan jali jadinya. Bisa berdosa kita. Begitu. Baik, kita lihat lagi di bukunya Ustazah Ronia. Ini yang sudah bahas. Nah, setiap huruf Arab yang disukunkan, sama ya ini juga. Setiap huruf Arab yang sukun dilafalkan dengan dibenturkan tadi kan? Tasodum. Ingat, kalian harus hafal tasodum artinya dibenturkan. Taba'ud artinya menjauhkan. Tasodum apa? Dibenturkan. Taba'ud menjauhkan. Begitu. Ini apa yang dibenturkan? Dua sisi alat ucapnya. Nah, pasti ada yang bertanya nih, Ustazah maksudnya apa sih sisi alat ucap nih? Gini, ba itu keluar dari mana? Dari syafatan ya kan, dari bibir. Ya udah kita jauhkan alat bibir itu tadi, abe, abe. Nah, terus kolkolah di mana letaknya? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan bener nggak? Salah kan? Pangkal lidah, aksal lisan ya, aksal lisan. Bertemu dengan apa? Langit-langit atas. Nah, itu saling dibenturkan antara pangkal lidah dengan langit-langit tadi alko. Nah, itu yang dimaksud dibenturkan tasodum pada dua sisi alat ucapnya. Tergantung makhrajnya dari mana gitu ya. Nah, namun apa nih? 5 huruf ini dikeluarkan dengan cara menjauhkan dari makhrajnya sebagaimana ya itu tadi yang contohkannya dijauhkan dari apa? Makhrajnya sebagaimana huruf berharokat. Tapi bedanya huruf sukun dengan huruf qalqalah dengan huruf apa tadi? Huruf berharokat ini, kalau misalnya huruf qalqalah ini ya dijauhkan aja makhrajnya, tapi tidak dengan gerakan mulut. Gerakan mulut dan rahang. Maksud itu nggak kayak berharokat itu, ba dibuka atau bi, bu gerak kan. Tapi kalau misalnya sukun enggak gerak dia, cuma jauh aja, cuma bentur aja menjauh abe, alqo. Tapi bentuk posisinya tetap seperti itu. Paham ya? Nah, di sini ada catatan ya. Huruf qalqalah itu mirip dengan huruf sukun gitu. Mirip. Mirip bukan berarti sama, tapi mirip. Misalnya kamu mirip monyet, mau nggak? Nggak, beda ya. Nah, jadi huruf qalqalah mirip dengan sukun. Dalam hal tidak ada gerakan rahang dan mulut padanya. Jadi miripnya dalam hal apa? Tidak ada gerakan rahang dan mulut padanya. Tapi kalau misalnya sukun pada aslinya ya diem kan, nggak ada menjauhkan, nggak ada benturan kan, nggak ada menjauhkan. Tapi kalau qalqalah ada menjauhkan, kayak gitu kan. Tapi menjauhkannya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah di sisi lain huruf qalqalah ini tidak seperti huruf lain ya. Jadi huruf qalqalah ini sangat istimewa. Kenapa? Karena qalqalah dilafalkan dengan cara memisahkan dua makhraj ya. Memisahkan dua makhraj tadi kan. Jadi jika qalqalah memiliki tasdid yang menunjukkan penggabungan dua huruf yang sama, ya, misalnya huruf qalqalah ini bertasdid. Nah, huruf pertama dari tasdid, yakni huruf sukun, dilafazkan dengan membenturkannya, dibenturkan, ditasodumkan. Jadi al-haqqo, masuk dulu di sini, al-haqqo, baru qalqalah. Al-haqq itu kalau misalnya bacanya ini qafnya berharokat berarti al-haqqu, al-haqqu dibenturin, al-haqqu gitu. Ini istimewa kan? Istimewa. Nah, kalau huruf yang lain nggak seperti itu kan? Baik. Nah, saat berhenti pada kata yang tadi al-haqqu, huruf qaf yang pertama dilafalkan dengan cara membenturkan, ya kan? Dibenturkan tadi kan al-haqq,
Dan huruf yang kedua dibaca dengan qalqalah ya kalau berhenti. Al-haqqo. Dimasukkan dulu, benturkan dulu di huruf yang pertama. Benturkan dulu di huruf yang pertama, baru dikolkolahkan di huruf yang kedua. Al-haqqo. Seperti itu. Jadi dilafalkan dengan memisahkan dua alat ucap tanpa disertai apa? Gerakan mulut dan rahang. Ingat, tanpa disertai gerakan mulut dan rahang. Tapi kalau misalnya kalian gerakkan mulut atau rahangnya, itu nanti bakal jadi berharokat hurufnya. Nanti bunyinya jadi seperti berharokat. Nah, qalqalah ini mempunyai tingkatan. Mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi ada yang lebih kuat bunyinya, qalqalahnya, ada yang lebih lemah bunyinya gitu. Nah, itu tuh terbagi beberapa pendapat. Yang Ana pelajari, yang Ana dapatkan ada 3 pendapat yang berbeda. Nah, pendapat yang pertama mengatakan ada 2 tingkatan. Ini dilihat dari sisi matan Jazariyah ya. Yang matan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, matan Jazariyah yang mana disebutkan di sini wa bayyana muqalqalam muqalqilan in sakana wa iyyakum fil waqfi kana abyana. Jadi jelaskanlah qalqalah ini ketika sukun dan ketika waqaf itu lebih jelas apanya qalqalahnya. Jadi ada 2 doang. Jadi martabah yang pertama, urutan yang pertama adalah qalqalah kubro. Tingkatan yang pertama adalah qalqalah kubro, tingkatan kedua adalah qalqalah sughra. Qalqalah kubro kan yang lebih abyana tadi terjadi pada huruf yang waqaf di akhir. Jadi berada di akhir ketika sukun. Ketika sukunnya itu berhenti. Kayak misalnya lam yalid berhenti. Nah, itu jadi qalqalah kubro. Lam yalid di ujung kalimat ya. Kalau Ana dulu waktu SD itu yang penting kalau misalnya di ujung kata itu namanya qalqalah kubro gitu. Itu waktu anak kecil seperti itu logikanya. Mungkin bisa dipakai ya. Lebih gampang. Ya, kalau di sini disebutkan terjadi ketika qalqalah berada di tengah. Salah baca yang ini yang kubro. Yang kubro yang pertama ya. Jadi terjadi ketika huruf qalqalah di huruf terakhir ya dalam sebuah kata. Benar kan? Huruf terakhir pada sebuah kata dan qori berhenti pada kata tersebut. Kayak al-balad, khalaqa, wa tab gitu. Nah, tingkatan kedua adalah suguro, qalqalah suguro, yang mana dia sukunnya itu di tengah-tengah. Jadi sukunnya itu di tengah-tengah kata, kayak yaqta'un gitu. Atau di tengah-tengah perkataan. Di tengah-tengah perkataannya kayak lam yalid wa lam yulad. Loh, kan tadi lam yalid katanya kubro. Iya kalau kita cuma nyebutnya lam yalid berhenti di akhir. Iya, dia jadi kubro. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah sebuah perkataan, dia jadinya sukro. Lam yalid wa lam yulad. Jadi lebih jelas lagi yang di akhir kan. Lam yalid wa lam yulad. Lebih jelas yang di akhir. Nah, itulah. Ini namanya sugro. Nah, terjadi ketika qalqalah berada di tengah kata atau di akhir kata dan tidak berhenti pada kata tersebut. Jadi kita nggak berhenti di kata tersebut. Kalau misalnya qalqalah yang kubro itu kita berhenti di situ, stuck di situ itu kubro. Tapi kalau misalnya sugro itu kita masih ada lanjutannya gitu. Ada lanjutan hurufnya setelahnya. Jadi ada di huruf sukun tersebut ada lanjutannya lagi. Nah, itu sugro. Jadi qalqalahkanlah huruf tersebut dan segera lanjutkan ke huruf atau ke kata selanjutnya. Jadi kita jangan nyebutnya hablun, hablun. Jadi kayak qalqalah kubro itu salah, tapi disambungkan. Hablum, habl, hablun, hablun, tajri, tajri, bukan tajri, tajri, enggak salah. Tajri gitu. Yang qaliba ilaika, bukan yang qaliba ilaika, salah. Ya, begitu. Jadi perbedaan kedua tingkatan tersebut
yakni adalah lebih banyak qalqalah kubro daripada qalqalah sugro dalam Al-Qur'an. Karena qori berhenti pada kata tersebut. Jadi dalam Al-Qur'an katanya lebih banyak qalqalah kubronya kalau dilihat dari dari tingkatan yang ini, yang pertama ini. Pendapat pertama ini ya, ada 2 tingkatan. Nah, tingkatan ini dilihat dari segi matannya tadi ya. Nah, kalau untuk pendapat yang kedua katanya ada 3 tingkatan. Ada berapa? 3 tingkatan. Ditambah sama apa? Ditambah sama qalqalah sugro, kubro, sama akbar ya. Sugro, kubro, sama akbar. Sebentar. Ya, seperti itu. Apa nih bedanya? Kalau misalnya qalqalah sugro sama ya di tengah kata kayak tadi sama. Tapi kalau misalnya ini perbedaannya ada qalqalah kubro sama akbar. Kalau kubro itu masih tingkatan di bawahnya akbar. Jadi akbar itu tingkatan paling kuat qalqalahnya. Kubro itu masih tengah-tengahnya. Nah, jadi kalau misalnya kubro itu huruf terakhir pada sebuah kata. Huruf terakhir aja tapi bertasydid nggak masuk kayak watab. Ini masuknya bukan ke qalqalah kubro. Tapi kalau kita ngambil pendapat yang pertama yang cuma 2 tingkatan, ini juga masuk ke qalqalah kubro. Yang penting di akhir kata apapun itu huruf sukun, qalqalah, nah itu disebut kubro. Tapi kalau misalnya kalau ngambil yang pendapat yang 3 tingkatan, enggak seperti itu gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya jadi yang bertasydid ini yang kayak gini, dia di akhir kata, dia bertasydid, itu disebut qalqalah akbar. Kenapa? Karena mereka memiliki pandangan ya, kalau misalnya yang diakhiri tasydid itu dia ada penekanan katanya. Lebih kuat jadinya kayak watab seperti itu. Watab seperti itu. Tapi adalah perselisihan di antara pendapat pertama dan kedua. Karena berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya akbar itu dia hurufnya bertasydid di huruf terakhir pada sebuah kata dan qori berhenti pada kata tersebut. Tapi kalau kubro itu nggak bertasydid selain hurufnya yang bertasydid. Tapi di akhir kata dan berhenti pada kata tersebut. Tapi kalau qalqalah itu di tengah kata atau di tengah perkataan ya, sebuah ayat tengah-tengah lagi masih menyambung lah ya. Nah, kan Ana bilang tadi ada 3 pendapat ya. Oke, pendapat ketiga di sini nggak dituliskan. Ini wawasan aja. Dulu Ana belajarnya yang pendapat ketiga. Ya, dulu Ana belajarnya pendapat ketiga. Jadi kalau pendapat ketiga itu mengatakan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama akbar, sama ini juga kubro, sugro, ditambah sama berharokat. Loh, kok berharokat masuk gitu kan? Sedangkan qalqalah itu kan hanya terjadi ketika hanya terjadi ketika sukun gitu kan. Karena kalau menurut pendapat yang keempat ini, kenapa harokat itu dimasuk? Padahal kan nggak ada kedengaran pantul atau apapun ya kayak ko, ba, nggak ada kan. Nah, eee, mereka memiliki pandangan seperti ini. Qalqalah itu sifat, muhaqqaq atau muqaddar katanya seperti itu. Nah, menurut kalian apa? Qalqalah ini bukan muhaqqaq muqaddar, qalqalah ini sifat lazimah atau sabitah katanya. Lah sama aja, lazimah atau aridhah. Lazimah atau aridhah. Lazimah atau aridhah. Lazimah ya, karena selalu ada, sifat ini selalu ada pada huruf qalqalah ini kan, kutubu jadin. Nah, karena mereka berpendapat seperti itu, mereka bilang, "Lah justru itu, karena dia sifatnya itu lazimah," katanya, "bukan aridhah, maka harokat itu juga dihukumi punya qalqalah, cuman nggak jelas," katanya, "nggak kedengeran," katanya. Itulah dimasukkan dalam tingkatan yang paling terakhir, yaitu tingkatan keempat. Terserah kalian mau ngambil pendapat yang mana, eee tapi yang paling sering dipakai itu yang pendapat yang pertama. Kalau orang Indonesia seringnya pakai pendapat yang ketiga, ya. Tapi juga sebagian ulama ada yang pakai, sebagian pengajar, sebagian guru ya, juga pakai pendapat yang keempat. Nah, itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Oke.
Kita cukupkan pembahasan kita. Oh, belum. Ada lagi. Ada sedikit ini ya, peringatan kayak beberapa kesalahan ketika mengucapkan qalqalah ya. Seperti salah satunya kalau misalnya lagi qalqalahnya diidghamkan ya, misalnya ini hurufnya mislain ini misalnya saya qaf ketemu qaf, ta ketemu ta, atau mutajanisain misalnya berdekatan makhrajnya dal dengan ta kayak gitu. Itu jangan dibaca qalqalah ya. Ini suatu catatan jangan diqalqalahkan. Jadi nanti kalau misalnya kita qalqalahkan maka idghamnya akan hilang. Idghamnya akan hilang ya kayak haqqat bukan haqqat, haqqaqa nggak bisa, jangan dipantul. Attala'a bukan atatala'a, nggak dipantul. Rabbana bukan rabbana, nggak gitu. Nah, kayak ini, basalta, ta sama ta berdekatan. Jadi bukan basalta salah. Tapi basalta, jadi cuma diidghamkan saja kayak ahaltu bukan ahaltatu, nggak gitu. Seperti itu ya. Ini juga ini hati-hati ketika qalqalah yang bertasydid itu berbeda dengan qalqalah yang enggak bertasydid. Jadi kita harus ada penekanan di huruf yang pertama seperti yang Anda jelaskan tadi. Kalau misalnya kita nggak kasih tekanan, maka kita seakan-akan menghilangkan satu huruf. Jadi kayak misalnya harusnya kita baca al-hajj, al-hajj, al-hajj. Malah dibaca al-hajj, al-hajj. Nah, itu satu huruf hilang. Kayak watab, kita baca watab. Nah, berarti satu huruf hilang. Ya, itu nggak boleh. Haqqo, haqqo. Kalau kita dibaca haqqo, haqqo berarti satu huruf hilang. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Terus juga sebuah kesalahan-kesalahan lagi ya. Ini kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan qalqalah. Yang pertama, suaranya itu bercampur dengan harokat. Jadi harusnya laqad kana dibaca laqad kana dibaca fathah. Laqad kana salah. Tubtum jadi tubutum jadi domah baknya kayak gitu misal contohnya nggak boleh. Atau Ibrahim dibaca iba dibaca ba. Berharokat fathah salah. Terus yang kedua, kesalahan yang kedua nih sering terjadi juga. Jadi diakhiri dengan hamzah ketika qalqalah itu ditambah hamzah bunyinya. Kayak harusnya kan ahad. Jadi ahad ada de gitu salah. As-samad, as-samad. Nah, dibacanya as-samad, as-samad ditambah hamzah seperti itu salah. Terus ini yang ketiga kesalahan memanjangkan huruf qalqalah yang nggak bertasydid ya. Jadi kayak ahad, ahad gitu, salah ya. As-samad, as-samad itu salah. Kalau ini pahamnya jadi kayak terputus gitu, terjeda kayak gini. Yaqdi terputus suaranya ketika huruf qalqalah ini salah ya. Terus kayak yubsirun salah, terus yadkhuluna salah. Ya, kita cukupkan untuk pembahasan sifat qalqalah. Jika ada yang ditanyakan silahkan dijawab di komentar ya. Barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan.